Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur malam hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Kita mau berkumpul untuk memberikan hati kita. Kita mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Karena Ia Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini, walaupun cuaca baru habis hujan, tapi kita mau arahkan hati. Jangan ngantuk ya sahabat terkasih. Kita mau terus bawa hati kita. Untuk malam hari ini kita menyatukan hati. Kita mau menyenangkan Dia. Kita mau puji Dia. Karena Dia Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Baik, mari untuk membuka komsel besar ke-119 malam hari ini. Kita mau satukan hati. Kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa setiap hati kami. Kami rindu urapan baru yang berasal daripada-Mu mengurapi setiap kami. Penuhi haus dan lapar kami akan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami izinkan Engkau berbicara sebebas-bebasnya di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk mengerti rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Bapa yang maha baik, kami mohon urapan Roh Kudus juga memberkati setiap jaringan internet di rumah kami masing-masing. Setiap peralatan yang kami gunakan, semua Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami mohon berkat-Mu melindungi juga sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tibakan mereka di rumah dengan selamat dan mereka boleh mengikuti komsel ini bersama-sama kami dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk malam indah yang Kau sediakan bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kami siap berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Sahabat terkasih, kehidupan kita sungguh dipenuhi oleh kemurahan-kemurahan-Nya. Hari demi hari kita menikmati setiap kemurahan yang Dia sediakan di dalam hidup kita. Karena rancangannya adalah rancangan yang indah untuk masa depan kita. Mari malam hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi ada saat ini.
baik bagi setiap kami. Kemurahan demi kemurahan kami nikmati setiap hari. Malam hari ini, Allah Roh Kudus, kami undang Engkau untuk menyelidiki setiap hati kami. Kami undang Engkau untuk menyingkapkan setiap kesalahan kami. Karena kami mau datang ke hadapan-Mu. Engkau yang menilai setiap hidup kami. Layakkan kami malam hari ini, Bapa. Untuk setiap kami memuji dan memuliakan Engkau. Memperbaiki setiap kehidupan kami. Meninggalkan manusia lama kami. Mari Allah Roh Kudus, selidiki hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Engkau terus memberikan kami hati yang setia. Walaupun saat ini kami belum melihat jalan-Mu. Walau saat ini kami belum mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Tapi kami mau memiliki hati yang setia. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Allah yang menyiapkan rancangan-rancangan baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, jatuh sampai tergeletak. Karena kami percaya tangan-Mu yang kokoh itu senantiasa memegang setiap tangan kanan kami. Menolong kami tepat pada waktunya. Membuka setiap jalan-jalan kami yang tertutup. Sahabat terkasih, mari malam hari ini kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau letakkan pengharapan kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang senantiasa menolong kita. Yang Dia minta buat kita adalah hati yang percaya.
kita bawa pujian ini bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat ini Tuhan tersenyum melihat setiap kita membuka hati kita. Dia melihat anak-anaknya memberikan hati yang percaya kepada rancangannya. Mari sahabat terkasih, kita bawa kembali pujian ini dengan hati kita. Kita katakan kita percaya kepadanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Walaupun kita belum melihat jalan keluar di depan kita, tapi kita memiliki hati yang percaya. Kita mau terus katakan, kita mau terus bersabar untuk menanti jawabannya di dalam hidup kita. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau rasakan urapan Allah Roh Kudus itu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia Bapa yang senantiasa mendengar setiap seruan hati kita. Di dalam lembah yang kelam pun, Dia Allah yang setia menemani setiap kita. Dia senantiasa mengutus Allah Roh Kudus yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari siapkan hati, angkat suaramu,
Biarkan Allah Roh Kudus itu mengaliri setiap hati kita dengan urapan yang baru. Kita mau bawa penyembahan kita bersama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita ulangi sekali lagi ungkapan penyembahan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa.
Manahira bataya manahira batashira Laire soraya ya laire manahira bataya Dia mengurapi kita malam ini satu persatu. Amin. Amin. Dia memenuhi tabung minyak kita agar roh kita terus bernyala-nyala di dalam Dia. Amin. Puji Dia, sembah Dia. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita seorang diri. Dia sungguh tahu isi hatimu. Dia melihat hidupmu. Dia memandang hatimu. Mari terus nikmati urapan yang baru, urapan kesegaran, urapan kesehatan malam hari ini mengalir di tengah kita. Terima dengan hati yang percaya. Terima dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah. Terima kasih untuk pelukan hangat-Mu buat setiap kami satu persatu malam hari ini. Terima kasih untuk hati baru yang Kau berikan kepada kami malam hari ini.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Malam hari ini Engkau mengurapi anak-anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mohon curahan urapan-Mu, membuat setiap kami mengerti apa yang akan Kau sampaikan malam hari ini. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini untuk menyambut firman yang akan ditaburkan buat kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini hati kami ya Bapa. Kami mau siapkan untuk menyambut firman yang akan ditaburkan malam hari ini. Kuduskan, tahirkan, sucikan anak-anak-Mu, Pak Paulus dan Bu Vila, agar supaya menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa, berbicaralah. Ini kami anak-anak-Mu mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Tes. Selamat malam Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Silakan saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka dari Matius bab 2
ayat 1 sampai 10. Tema kita pada malam hari ini di dalam masa Advent ini berbicara tentang menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu? Matius bab 2 ayat 1. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Putra-Mu Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Nyatakan kepada kami isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan layarnya boleh dimatikan, Malin. Menantikan kedatangan Tuhan. Setiap kali kita berbicara tentang Natal, secara khusus persiapan untuk Natal, yang sudah kita dengar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Natal selalu berbicara tentang dua hal, Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah mengenangkan kelahiran Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua nanti. Jadi selain kita mengenangkan Yesus yang dulu lahir, setiap kali kita dalam persiapan untuk menyambut Natal, kita mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Kapan? Tidak tahu. Tak seorang pun tahu. Jadi, karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka kita harus bersiap-siap. Oke. Pada malam hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan dari beberapa hal. Yang pertama, bagaimana Anda dan saya mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan? Saya akan mengajak kita melihat pertama-tama terlebih dahulu bagaimana Musa mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Musa. Di dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 12 saya akan bacakan. Ini adalah kisah tentang ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan yang tertulis, yaitu 10 perintah Allah. Bunyinya begini. Keluaran bab 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Konteks ini berbicara tentang Musa bukan menyambut kedatangan Tuhan, tetapi baru menyambut turunnya 10 perintah Allah. Tetapi Tuhan menuntut Musa mempersiapkan segala sesuatu. Secara khusus mempersiapkan pengudusan dirinya.
Di dalam Keluaran bab 24 ayat 18 tertulis begini, masuklah Musa ke tengah-tengah awan di atas gunung Sinai dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia Musa di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Musa disuruh Tuhan mempersiapkan diri 40 hari, 40 malam untuk menyambut turunnya 10 perintah Allah. Itu baru 10 perintah Allah. Kemudian di dalam Keluaran bab 34 ayat 28 bunyinya begini. Dan Musa ada di sana, di mana? Di atas gunung Sinai. Bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Musa menguduskan diri selama berapa lama? 40 hari, 40 malam, berpuasa. Bukan hanya tidak makan pada siang hari, tetapi pada siang dan malam. Bukan hanya tidak makan, tetapi juga dikatakan tidak makan roti dan tidak minum air. 40 hari, 40 malam. Tidak dikatakan siang hari dia berpuasa, malam hari dia berbuka puasa. Tidak. Tetapi benar-benar total. Apa artinya, Bapak Ibu? Untuk menyambut, menantikan turunnya 10 perintah Allah saja, Musa diberikan perintah, diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan dirinya sedemikian rupa. Dia harus naik ke atas gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan di atas gunung itu bersama-sama dengan Tuhan selama sekian waktu, baru kemudian perintah Tuhan itu diturunkan kepada dia. Baru 10 perintah Allah. Belum menantikan kedatangan Yesus. Oke, sekarang saya mau mengajak kita masuk ke dalam Matius bab 2 ayat 1. Judul perikop ini adalah orang-orang Majus dari timur. Kita semua sudah tahu. Bagaimana orang-orang Majus menantikan kedatangan Tuhan? Coba kita lihat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang timur, orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau dalam sebuah ayat dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem ada tempatnya. Di tanah Yudea ada sebuah kawasan. Pada zaman Raja Herodes, artinya ada raja memerintah. Itu artinya kisah ini sungguh historikal. Bisa dilacak dalam sejarah. Datanglah orang-orang Majus dari timur menuju ke Yerusalem. Yesus dilahirkan di Bethlehem, kota yang sangat kecil. Tetapi orang-orang Majus pergi ke Yerusalem. Kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Karena Yerusalem adalah ibu kota. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Para Majus datang ke ibu kota, saat itu Yerusalem, dan mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan dengan raja yang memerintah saat itu? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi,
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, di sini ada satu rahasia. Orang-orang Majus yang tidak mengetahui kitab suci, Alkitab, Perjanjian Lama, Taurat, tetapi mereka berusaha mencari Yesus yang lahir. Tetapi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka semua yang ahli kitab suci dan tahu di mana Yesus akan lahir, tetapi mereka tidak mendapat tanda apapun juga bahwa Yesus sudah lahir. Apa artinya? Ketika orang membaca firman Tuhan dengan ilmu, dengan akal budinya, bukan merenungkannya dengan hati, maka dia akan mendapatkan ilmu dari kitab suci ini. Tetapi dia tidak mendapatkan pewahyuan Tuhan mau berbicara apa kepada dia, kepada Anda dan saya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mencari tahu kitab suci ini ditulis tahun berapa, penulisnya siapa, untuk konteks apa. Kita mencoba menganalisa. Ketika kita menganalisa dengan akal budi kita, dan kita tidak merenungkan dalam hati kita apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, maka Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita. Orang Majus, mereka hanya melihat bintang dan mereka tahu bahwa ada seorang raja orang Yahudi akan lahir. Tetapi ahli Taurat yang setiap hari membaca firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tahu di mana Mesias akan dilahirkan, tidak mendapat pewahyuan sama sekali. Ayat ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Sekali lagi, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat terakhir. Ketika mereka melihat bintang itu, sekali lagi kata bintang, sangat bersuka citalah mereka. Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan ini. Bagaimana orang-orang Majus menantikan kedatangan Tuhan? Kira-kira bagaimana? Mereka melihat bintang di langit. Apa artinya? Artinya mereka selalu mengarahkan pandangan mereka ke atas. Mereka setiap hari mengarahkan pandangan mereka ke atas. Bintang ada di atas. Mereka mencari tahu di mana Mesias akan dilahirkan dengan cara memandang ke atas. Bintang ada di atas. Artinya mereka selalu mengarahkan fokus perhatian mereka hanya kepada perkara di atas. Rasul Paulus katakan, kamu yang sudah dibangkitkan
carilah perkara di atas. Dengan memandang bintang, artinya mereka mengarahkan pandangan ke atas, dan mereka membiarkan bintang itu menuntun mereka hingga mereka menemukan sang bintang terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Bagaimana orang-orang Majus sekali lagi menantikan kedatangan Tuhan? Pandanglah ke atas, carilah perkara di atas. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagaimana Anda dan saya mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan? Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Bagaimana Anda dan saya pada malam hari ini mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan? Natal semakin dekat. Tetapi ada sebuah peristiwa yang lebih besar di balik Natal itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam Lukas bab 12 ayat 35 sampai 36 berbunyi begini. Bagaimana Anda dan saya mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan? Lukas bab 12 ayat 35 bunyinya begini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Mau mengatakan tentang Anda dan saya tidak punya waktu untuk sedikit pun tidak waspada. Kalau Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, yang kita tidak tahu kapan akan datang, tetapi pasti dia akan datang. Kenapa? Karena Yesus sendiri katakan dia akan datang. Maka Anda dan saya harus setiap hari mempersiapkan kedatangan Sang Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Pertobatan. Pertobatan adalah langkah pertama bagi kita untuk mempersiapkan diri Anda dan saya. Pertobatan adalah langkah pertama. Lalu ada langkah-langkah selanjutnya. Orang jangan hanya berhenti dengan bertobat. Saya bertobat, saya tidak lagi mau melakukan dosa A, B, C, D, E. Bukan hanya tidak melakukan dosa dan sudah selesai. Kalau kita hanya tidak melakukan dosa dan selesai dan berhenti di situ, kita belum mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Lalu langkah selanjutnya apa? Setelah kita bertobat, kita harus melangkah maju lebih dekat lagi. Semakin dekat setiap hari kepada Tuhan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dari kitab Wahyu. Bagaimana Rasul Yohanes, kita tahu, yang mati, yang meninggal paling terakhir dari ke-12 Rasul adalah Rasul Yohanes. Bagaimana Rasul Yohanes menantikan kedatangan Tuhan di dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 9 bunyinya begini. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan.
Yohanes mengalami banyak penderitaan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes yang juga mengidentifikasikan dirinya sebagai murid yang dikasihi, dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes menyendiri dia ke sebuah pulau yang kecil, jauh dari keramaian, hanya untuk menantikan, mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi Yesus belum datang. Tetapi Yesus menurunkan kitab Wahyu yang kita baca ini kepada Rasul Yohanes. Jadi, bagaimana Rasul Yohanes menantikan kedatangan Tuhan? Dia memisahkan diri dari dunia. Saya tidak katakan Anda tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari uang. Tetapi kita tidak hidup seperti dunia. Kita tidak masuk ke dalam rel sebagaimana dunia. Memisahkan diri dari dunia. Di dalam kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 15, bunyinya begini. Sesungguhnya aku datang segera, kata siapa? Yesus. Bukan kata Rasul Yohanes. Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa artinya, Bapak Ibu? Yesus katakan dia akan datang dan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya dia datang sebagai hakim pada akhir zaman. Dia akan memberikan upah yang baik kepada orang yang baik dan menghukum orang yang jahat. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Pertobatan, pengudusan, membersihkan diri, membasuh jubah. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Pohon kehidupan sejak Adam dan Hawa melanggar perintah, berdosa, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjamah lagi pohon kehidupan itu. Tetapi akhirnya nanti, suatu hari nanti, kita semua yang kedapatan pantas dan layak akan diberi makan dari pohon kehidupan. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Apa artinya tinggal di luar? Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini? Bagaimana Anda dan saya menantikan kedatangan Tuhan? Sekali lagi, persiapan Natal berbicara tentang merayakan Yesus yang dulu lahir dan menantikan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Persiapkan diri kita dengan apa? Pertobatan, pengudusan, membersihkan hati kita. Persiapkanlah diri Anda dan saya, karena Tuhan akan
datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, kita ketemu lagi, saya lanjutkan. Mari kita buka dari Lukas 1 ayat 11 sampai 20. Lukas 1 11 sampai 20, Marlin boleh di-share. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Demikianlah sabda Tuhan. Dari renungan di atas, dari kisah di atas, kita bisa melihat sebelum sesuatu itu terjadi di alam nyata, itu sudah terjadi di alam roh. Masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan sudah rencanakan jauh-jauh hari itu sudah ada di alam roh. Tetapi coba kita baca ulang. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Doamu sudah terkabul, kata malaikat. Itu di alam roh. Kenyataan fisiknya, istrinya itu belum hamil. Belum ada anak laki-laki. Di ayat ke-24 dikatakan beberapa lama kemudian Elisabet istrinya itu baru mengandung. Jadi waktu malaikat berkata doamu sudah terkabul, itu belum terjadi di alam kenyataan, di alam fisik. Tuhan sudah merancangkan rancangan indah bagi kita. Banyak hal yang indah, masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan rencanakan, itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi di alam roh itu Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Begitu juga dengan si jahat. Musuh juga membuat rancangan kecelakaan, musibah, kebinasaan yang dirancang untuk kita jauh sebelum persoalan-persoalan kita terjadi. Entah itu musibah, kecelakaan, sakit penyakit, perpecahan, dan lain-lain. Itu sudah terjadi di alam roh. Karena itu biasanya kita mengadakan doa peperangan, patahkan sebelum terjadi di dunia nyata. Sebagai manusia, kita sangat lemah dan terbatas melihat hari esok. Bahkan 5 menit ke depan, kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tetapi Allah, Bapa kita, Dia bukan hanya mengetahui, tetapi Dia yang merancangkan segala yang terbaik buat kita anak-anaknya. Seperti lagu tadi. Persoalannya adalah kita sebagai anak, apakah kita mau berjalan seturut dengan rencana Allah atau mau dibelokkan oleh rancangan musuh? Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi di alam roh sebelum itu dinyatakan secara fisik, itu sudah terjadi di alam roh. Karena itu, untuk merebut janji-janji Tuhan, untuk merebut apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi masa depan kita butuh berperang. Berperang merebut segala janji-janji Tuhan bagi kita. Berperang itu butuh senjata. Kita nggak bisa berperang tanpa senjata. Makanya di dalam KPH ini kita selalu menyemangati, selalu saling mengingatkan supaya kita selalu bersenjata. Karena musuh dia pasti berjuang untuk menggagalkan semua janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Dia jauh lebih rindu menjawab doa-doa kita, mengabulkan permohonan-permohonan kita. Kalau kita membaca Injil Lukas tadi, itu judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu kokoh sepupunya Tuhan Yesus. Dia lahir untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dan satu judul di bawahnya lagi, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nanti dibaca sendiri. Jadi ada dua orang yang didatangi oleh malaikat secara tiba-tiba dalam rangkaian rencana keselamatan ini. Tetapi ada perbedaan respon iman di sana. Lagi-lagi kita melihat Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah Bapa kita itu paling mengenal hati anak-anaknya. Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, saat mendengar perkataan malaikat bahwa istrinya akan melahirkan anak baginya, dia berkata, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Respon ini, apa yang diucapkan ini, Tuhan tahu adalah ungkapan keraguan. Zakaria tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu dikatakan, Zakaria dibuat Tuhan menjadi bisu, karena dia kurang percaya akan kuasa Allah. Mulutnya di-mute oleh Tuhan sampai genap waktunya. Coba perhatikan, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah ungkapan hati. Ada ungkapan keraguan dari mulut Zakaria. Kadang keraguan ini sering menghalangi Tuhan bekerja di dalam menjawab doa-doa kita. Atau mungkin kita malah lebih sering bukan hanya ragu, kita bersungut-sungut, berbantah-bantah dengan Tuhan. Karena ada hati yang tidak percaya. Itu menghalangi Tuhan bekerja. Makanya mulut Zakaria di-mute. Dia dibikin bisu. Jangan sampai kita dibikin mute juga oleh Tuhan karena tidak percaya. Mungkin dalam banyak bicara, kita juga menunjukkan bahwa kita mengandalkan kekuatan kita, akal budi kita, logika kita. Sementara pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan pikiran kita, tetapi membutuhkan hati yang percaya dan tunduk kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Bunda Maria. Mulut kita sering menjadi penghalang Tuhan bekerja. Kadang kita tidak sadar, saat emosi betapa sering yang kita keluarkan dari mulut kita itu kata-kata yang sia-sia. Atau bahkan perkataan kutuk.
itu yang sering dipakai iblis untuk membatalkan apa yang harusnya kita dapatkan dari Tuhan. Mungkin janji Tuhan sudah di depan mata, sudah tinggal tergenapi. Di alam roh Tuhan sudah menjawab doa kita seperti Zakaria. Tetapi butuh waktu untuk itu terjadi di alam fisik. Tapi karena kita tidak percaya, kita tidak mampu tinggal tenang. Tidak mampu mengunci mulut kita. Kita sering tidak sabar. Ini yang membuat janji Tuhan tertunda, kepending. Karena Tuhan mengenal hati kita. Tuhan tahu yang mana anaknya percaya sungguh dengan Dia. Karena itu betapa kita harus berjaga-jaga dengan apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai Tuhan perlu mute mulut kita. Belajar diam dan percaya, membiarkan Tuhan bekerja. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Banyak dari kita sering tidak sabar. Kita tidak sabar untuk tinggal tenang membiarkan Tuhan bekerja. Kita sering mengambil alih apa yang harusnya Tuhan kerjakan. Sehingga malah yang terjadi berantakan, tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Kita minta kesembuhan, kita minta cepat-cepat. Padahal Tuhan ingin kita melewati proses. Menjaga hati tetap percaya dan mulut untuk tetap diam, membiarkan Tuhan bekerja, itu kadang sulit. Apalagi bagi orang yang dominan, yang punya jiwa leadernya tinggi, atau yang pakai argumentasi, yang jago debat, itu sungguh sulit. Mari kita belajar diam jika kata-kata yang ingin kita ucapkan itu bukan dari Tuhan. Makanya kita harus jaga mulut kita. Jangan sampai udah keluar baru kita pikir. Pikirkan dulu apa yang mau kita ucapkan. Apakah itu sungguh-sungguh dari Tuhan? Kalau tidak, itu akan menjadi perkataan yang sia-sia. Ucapkan syukur, ucapkan kata-kata positif, walau yang kita lihat masih negatif. Memuji Tuhan. Praise the Lord. Lihat sampai ke alam roh. Tuhan sedang bekerja. Bukan yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Di dalam Matius 12 ayat 36-37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Coba lihat betapa pentingnya kita menjaga mulut kita untuk diam di saat kita harus diam. Pribadi yang kedua yang didatangi malaikat itu adalah Maria, ibunya Tuhan Yesus. Tadi yang pertama Zakaria, sekarang yang kedua adalah Maria. Kita baca dari Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Marlin bisa di-share? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu. Maria sebenarnya juga bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip dengan Zakaria. Tetapi Tuhan tahu hati setiap anak-anaknya. Dia mengenal setiap hati anak-anaknya. Pertanyaan ini karena kurang percaya atau karena ingin mengetahui bagaimana ini bisa terjadi. Tuhan tahu hati kita. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita bisa lihat respon hati dari Bunda Maria itu beda. Walaupun pertanyaannya itu mirip-mirip, bagaimana mungkin? Tetapi ada respon yang menunjukkan hati yang percaya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yesus bisa lahir melalui Bunda Maria karena ada hati yang percaya kepada Allah. Ada kerendahan hati, ada ketaatan seorang hamba. Ketika kita mau menjadi seorang hamba yang rendah hati, di situ ada kerelaan, ada keikhlasan, sehingga rencana Allah baru bisa tergenapi di dalam hidup kita. Maria dipilih karena Maria punya hati yang percaya. Maria dipilih karena dia punya hati seorang hamba. Bagaimana dengan kita? Di dalam Yohanes 15 ayat 16-17, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Seperti kata Pak Paulus tadi, tidak cukup kita hanya bertobat. Tidak lagi berbuat dosa A, B, C, dan D. Tuhan memilih kita untuk berbuah, bukan hanya bertobat. Kalau bertobat, kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan memilih kita untuk berbuah. Sambil kita menunggu kedatangannya yang kedua kali, Tuhan ingin kita berbuah lebat. Bukan hanya Bunda Maria yang dipilihnya, tetapi Anda dan saya yang ada di tempat ini juga dipilih untuk menghadirkan Yesus bagi dunia yang gelap ini. Anda dan saya juga dipilihnya untuk mengandung dan melahirkan tanda kutip Yesus bagi dunia ini. Anda dan saya dipilihnya untuk berbuah, bukan hanya bertobat. Yesus dilahirkan melalui Bunda Maria, bukan oleh penyatuan benih manusia dengan manusia, tetapi manusia yang memberikan dirinya menjadi bejana untuk dipakai oleh Roh Kudus.
ada kesatuan manusia dan Roh Kudus. Lahirlah Yesus. Begitu juga Yesus lahir di dalam pribadi kita masing-masing. Saat kita memberikan diri untuk diproses dan dipakai oleh Roh Kudus, kita bisa melahirkan Yesus dalam tanda kutip bagi dunia ini. Maria dengan taat mau menerima misi dari Allah untuk mengandung putranya. Mengandung, hamil adalah sebuah proses penantian. Proses yang panjang sebelum melahirkan. Menunggu adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Buat saya, kehamilan itu sebuah proses yang sungguh lama dan berat. Saya harus merasakan mual, muntah, bed rest, keluar masuk rumah sakit. Itu yang saya alami ketika saya hamil 3 anak saya. Sungguh saat yang tidak nyaman. Itulah proses sebelum seorang bayi dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Dalam Yohanes 16 ayat 21. Yohanes 16 ayat 21 dikatakan, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saat bayi itu lahir, segala kesusahan itu tidak lagi ada artinya. Begitu juga dengan perjuangan, proses kita dalam mengandung dan melahirkan karakter Yesus di dalam hidup kita. Sebuah karakter itu bisa lahir lewat sebuah proses, tidak instan. Ada sebuah waktu untuk hamil, mengandung, baru bisa lahir seorang bayi. Ada sebuah perjuangan melewati ujian dan pencobaan. Begitu juga dengan janji Tuhan, kedatangan Tuhan. Ada sebuah proses yang menyiapkan kita untuk itu. Saya ingat proses sebelum RPH ini lahir, sebelum KPH ini lahir. Begitu banyak proses yang harus saya alami. Minggu lalu kami berada di Cina. Di sana saya diingatkan ketika saya berdoa bersama Cilinda dan dari Shenzhen dan salah satu peserta baru RPH dari Cina, kami bertiga berdoa di depan Gua Maria di gereja katedral di Guangzhou. Beberapa tahun lalu saat saya jatuh bangun di dalam persoalan keluarga, saya jatuh bangun dalam melakukan 5 senjata. Hari itu saya sangat down. Di Gua Maria itu juga saya tersungkur, berlutut, menangis di situ. Saat itu hidup saya sungguh di titik terendah. Iman saya sudah tertatih-tatih, sudah tidak bisa membayangkan masa depan keluarga kami. Kalau saya melihat kembali saat-saat itu, saya baru sadar itu ternyata peperangan. Tapi saat itu saya tidak tahu itu peperangan. Saya bahkan tidak tahu 5 senjata itu senjata perang. Apalagi rancangan masa depan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, bahwa akan ada RPH di depan sana, akan ada KPH di depan sana. Yang saya inginkan saat itu, saya ingin hilang. Saya benar-benar sudah putus asa saat itu. Iblis sudah hampir menang. Saya berdoa dan menangis di sana, merasakan beban yang begitu berat. Saya sudah lelah dan ingin berhenti. Di situ saya merasakan seperti dipaksa berlutut. Saya tersungkur. Ini foto ketika kami berdoa bertiga minggu lalu di Gua Maria ini. Beberapa tahun lalu yang saya ceritakan di Gua Maria ini juga. Di situ saya merasakan saya seperti dipaksa untuk berlutut, tersungkur. Dan saat itu Tuhan ingatkan ketika saya jatuh berlutut,
Saya dikasih lihat Tuhan jatuh ketiga kalinya di dalam perjalanan salibnya. Tetapi Tuhan kasih saya lihat Tuhan bangkit. Saya menangis lagi saat itu, saya nggak sanggup bangkit. Masih ada perlawanan di dalam hati saya dengan semua yang terjadi. Saat itu juga saya mendengar suara Bunda. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saya baru sadar, kalimat ini saya tahu, tetapi saya tidak pernah bisa mengucapkannya dengan ikhlas dan rela. Sambil merenungkan terus kalimat itu, saya membenarkan apa yang Bunda Maria katakan. Saya belum rela di prosesnya. Saya masih berbantah-bantah. Saya masih marah dengan semua yang terjadi. Sambil menangis, saya belajar mengungkapkan kalimat ini dengan tulus dan rela. Ini bukan kalimat yang gampang, Bapak Ibu. Ini bukan kalimat yang gampang. Di saat pergumulan proses hidup dan kita harus berkata dengan rela, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Itu nggak gampang diucapkan dengan ikhlas. Saya ulang-ulang, hanya doa itu yang saya ucapkan terus. Marlin boleh di stop screen-nya, sudah cukup. Hari itu saya pulang dengan mempraktekkan ayat ini. Yang keluar dari mulut saya bukan lagi kehendak saya. Saya mencoba untuk diam, mengunci mulut saya. Saya belajar untuk berkata, terjadilah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Bukan lagi ego saya, bukan lagi keinginan saya dalam berkata-kata. Dan saya memilih diam jika terpancing lagi untuk berdebat, untuk membela diri, untuk menghakimi, dan lain-lain. Mulai ada kedamaian. Mulai ada ketenangan dan kekuatan baru untuk bangkit. Firman Tuhan itu punya kuasa, Bapak Ibu. Ketika kita mendoakannya, kita mengucapkannya, kita belajar untuk rela mempraktekkannya. Firman Tuhan itu punya kuasa. Saya diberi kekuatan baru untuk bangkit. Sampai benih firman itu tumbuh menjadi karakter. Karakter Yesus mengubah manusia lama menjadi Dia yang sungguh-sungguh lahir di dalam hati kita. Dari situ pelan-pelan Tuhan sungguh lahir di hati saya. Ada hatinya yang penuh dengan belas kasihan di dalam melihat semua yang terjadi. Ada hatinya yang penuh dengan belas kasihan untuk mengampuni. Dan ada hatinya yang mampu untuk mengasihi. Saat itu apakah saya sudah tahu apa rencana Tuhan ke depan? Belum, Bapak Ibu. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan semua itu untuk membentuk, memproses saya. Tetapi cuma satu yang saya tahu, taat dengan firman-Nya. Belajar taat seperti Bunda Maria. Sampai suatu hari Tuhan mulai membukakan tentang RPH ini dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Dia. Saat kami berdoa bertiga di sana seperti foto tadi, itu foto yang diambil Pak Paulus. Saat saya melihat foto itu, saya diingatkan. Saya pernah menangis tersungkur di situ. Jika hari itu saya tidak taat, jika hari itu saya mundur, tidak ada RPH, tidak ada KPH, tidak ada Zoom malam ini, tidak ada foto bertiga di situ, dan tidak ada RPH di China saat ini. Begitu indah rencana Tuhan. Dia sudah menetapkan dan memilih kita untuk berbuah. Dia hanya butuh hati kita percaya kepadanya.
taat melakukan apa yang Dia suruh. Rencana keselamatan Tuhan membutuhkan hati yang percaya kepadanya. Walau kita tidak melihat jalannya, walau kita tidak mengerti rencananya. Mulut yang bisa diam dan hanya memperkatakan firman, dan kerelaan seorang hamba untuk melakukan kehendak Tuannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita mau bawa hati kita mau nyatakan hatiku percaya. Saat kita tidak melihat jalannya, saat kita tidak mengerti rencananya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Padamu saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu percaya kepadamu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan, kita mau tinggal tenang, karena Dia Allah Bapa yang tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menemani kita di dalam setiap lembah kekelaman. Apa kau mendengar? Nyanyikan dengan sepenuh hati. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini. Next Malin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Siapkan hati menyembah Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu angkat suaramu sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Engkau layak kami sembah. Sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hidup. Sembahlah Dia, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat Tuhan.
Rasakan dalam setiap tarikan nafasmu. Rasakan dia. Saat ini dia memandang setiap di antara kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Pada malam hari ini, kita mau memutuskan untuk menguduskan hati kita, menguduskan pikiran kita, menguduskan perkataan kita. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Dia bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu. Dia bukan hanya datang satu kali saja, tetapi dia akan kembali. Yesus berkata, aku akan datang kembali dan aku akan memberi upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan, pandanglah kami satu persatu Tuhan, dengan segala kelemahan kami yang Engkau tahu Tuhan. Engkau mengerti segala kelemahan kami. Curahkan rahmat-Mu yang berlimpah-limpah kepada setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Rahmat pertobatan. Kami memutuskan untuk bertobat. Kami mau meninggalkan manusia lama kami. Kami mau meninggalkan kehidupan lama kami. Kami mau memandang ke atas, memandang bintang-bintang yang akan mengarahkan kami kepada terang yang sejati, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Selama ini kami telah ditipu oleh tipu muslihat iblis. Segala sesuatu yang kami nikmati adalah dosa. Tetapi kami menganggapnya sebagai kebahagiaan. Kami menganggapnya sebagai kebanggaan dan sukacita. Semua itu adalah kebohongan. Tuhan, pada malam hari ini, kami bertekad untuk mempersiapkan diri kami. Bukan hanya untuk menyambut Natal, tetapi sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan-Mu yang pasti. Karena Engkau tidak pernah berbohong. Kami ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami tidak mau ditinggal di luar. Kami tidak mau terpisah daripada-Mu. Kami tidak mau binasa. Terima kasih Tuhan. Curahkan rahmat-Mu yang besar ke dalam hati kami. Kami akan mengambil satu langkah ke depan, satu langkah lagi ke depan. Perlahan-lahan kami akan berjalan semakin dekat kepadamu. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Bersihkan hati kami, pikiran kami, perkataan kami. Bantulah kami untuk mematikan segala kedagingan kami. Berikanlah kami kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk memberikan perintah kepada iblis dan setan untuk enyah dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan seluruh anggota keluarga kami. Engkau hantarkan anak-anak yang terpisah jauh dari orang tuanya untuk kembali ke rumah. Engkau hantarkan suami-suami kembali ke rumah. Engkau hantarkan istri-istri yang pergi menjauh untuk kembali ke rumah. Engkau pulihkan setiap keluarga.
Setiap anak-anak yang berseru kepadamu pada malam hari ini, Tuhan, Engkau pulihkan keluarga mereka, Engkau jamah setiap anggota keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami sekeluarga boleh melayani Engkau, melakukan pekerjaan-Mu, memperbesar kerajaan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mengikat setiap anggota keluarga kami, pada malam hari ini kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam persiapan untuk menyambut Natal pada tahun ini, kami boleh berkumpul bersama di dalam setiap keluarga, memuji, menyembah Engkau, satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap di antara kami yang hadir maupun yang belum dapat hadir pada malam hari ini. Engkau berkati segala pekerjaan kami, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang belum memiliki pekerjaan Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan. Engkau pertemukan dengan pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Engkau jamah Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Engkau jamah setiap anggota tubuh yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Tidak ada satu pun yang Engkau lewati Tuhan. Semua berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati kami pada malam hari ini dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau meteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau tandai kami semua dengan darah suci-Mu yang tertumpah di kayu salib. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat menjamah kami. Tidak ada musibah kecelakaan yang menyentuh kami. Di dalam nama Yesus, kami tolak segala kecelakaan, musibah, sakit, penyakit. Kami percaya kami akan menerima kesembuhan berkat ilahi. Kami dilindungi, keluarga kami dilindungi, dipulihkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita foto dulu sebelum mungkin nanti ada 1, 2